Lalu ini ada tempat nongkrong nih, yang di bagian di atas ini kan kamar tidur. Jadi ada semacam jendela yang menonjol ya, bay window untuk bisa duduk di sini sambil baca. Di situ bisa buka jendela, angin lewat, di belakang situ ada kamar tidur. Nah, teras-teras ini juga kita desain untuk bisa jendelanya dibuka, ini bisa nanam pot-pot tanaman sekalian untuk kanopi yang di bawah begitu ya. Ya, ini beberapa sudut pandangnya. Ini potongan antara bangunan yang lama dengan bangunan yang baru. Nah, kira-kira posisinya di sini nanti dia. Secara level ketinggian tidak terlalu jauh berbeda dengan hubungan bangunan yang lama ya. Cuman ada tambahan lantai di sini ya. Ini mudah-mudahan videonya bisa jalan nih. Video singkat saya puterin dulu ya biar cepatnya. Oke, boleh. Oh, ada video ini dulu nih. Apa ini? Ini videonya siapa tuh yang waktu klinik kopi? Saya puterin aja ya, cuma 3 menit ya. Oh iya, boleh Mas. Supaya teman-teman yang belum pernah ke sana, mungkin belum pernah ke klinik kopi bisa ada nonton film. Oh iya, ini bangunan ini. Nah, itu suasananya. Lesehan. Menurut saya ini juga langka ya, warung kopi yang lesehan gitu. Dan tanpa meja ya. Tanpa meja ya. Ya, ini Pepi waktu itu. Oh iya ya, ada ya ini. Sampai lupa aku. Mas Pepeng sekarang udah jadi selebritis. Nggak juga Mas, biasa aja Mas. Oh iya. Kapan ya ini? 2000 berapa ini? Aku lupa ini. Ini di net ya kalau nggak salah. Iya Mas, tapi aku lupa tahun berapa. Tapi bisa ADC kalau saya lupa. Ya makanya Pepi berolah seolah-olah rangganya itu kan. Iya ini. Dulu masih 15.000 tuh. Wah, dulu 15.000. Aduh. Seru. Ya, begitulah. Di 1 menit lagi lanjut aja ya, tanggung ya. Oh, lanjut aja, oke. Sorry. Ini galerinya Mas Pepeng nih. Ya, ini foto-foto ya, waktu ke Papua itu. Papua. Sama ya Mas ya, aku dulu ya sama segitu ya. Gak ada yang berubah kok Mas itu. Aduh. Ada video satu lagi. Apa Mas? Ya. Oh ini kayaknya, ini sebentar. Yang apa ini?
Ini video rumah mikro singkat. Oh, video rumah. 3D-nya. Oke, Ya. oke. Nah, ini. Ya, Nah, teman-teman wah, ya. ini keren ini. Orang pada jadi kepingin bikin rumah ini nanti. Yopi bisa cerita ya sedikit ya tambahan? Oke, kedengeran ya? Ya. Ya. Oke. Ya ini, jadi memang karena bertambahnya kebutuhan namun lahannya juga cukup terbatas, maka di sini kita mencoba membuat sistem rumahnya panggung ya. Panggungnya itu mengangkangi dari area lesehan. Jadi memang cukup tinggi ini lantai 2-nya gitu ya. Artinya kita nggak perlu bongkar ya berarti ya? Betul, ini kita menghindari bongkar. Nggak usah bongkar. Kalaupun bongkar pun masih Resiko bocor nanti ya. Iya, cukup besar. Jadi di atas ada roof garden, tapi di balik ini sebenarnya ada atap. Bukan pakai plat, tapi ada atap di bawahnya gitu. Atap kemiringan yang kita lapisi lagi menggunakan deck yang yang cukup berjarak gitu, harapannya seperti itu. Jadi di atas ini juga nanti akan membuat jadi peredam panas sebetulnya ya terhadap. Iya, sekaligus untuk peredam panas. Kemudian jadi ada 3 leveling di area rumah mikro ini. Di bawah itu untuk living room, ruang keluarga. Kemudian naik ke atas, di bawah ada kamar mandi dan dapur juga. Naik ke atas ada mezanin. Mezanin ini digunakan untuk tempat tidur. Lalu dari arah mezanin ke arah rooftop, ke arah taman atas juga kita ada akses juga. Tadi kelihatan di situ ada menggunakan tangga tersendiri untuk naik ke atas. Jadi memang untuk naik ke atas ini hanya khusus private gitu ya, lebih Mas Pepeng dan keluarganya saja. Gitu. Jadi memang dikhususkan untuk itu. Ya, jadi memang unit-unit ini tuh sebetulnya bisa juga sebagai inspirasi atau ide teman-teman untuk membuat homestay misalnya ya. Jadi punya duit satu ya bikin aja satu homestay seperti ini gitu ya, kayak kamar hotel resort kan sebetulnya. Dan bukannya tidak mungkin sewaktu-waktu Mas Pepeng bisa sewa tanah atau beli tanah lain atau bikin di tanah yang ada, nambah kamar untuk jadi penginapan, siapa tahu begitu. Untuk residensi saya nggak tahu. Jadi usulan rumah mikro ini bisa antisipasi kebutuhan dan ekonomi dengan jangkauan yang cukup murah begitu kira-kira ya, karena volumenya nggak terlalu banyak. Nah kebetulan juga kita kan kerjasama dengan teman-teman Yai Banten nih, bikin rumah mikro ya. Apa mau ditampilin nggak Mas? Bentar, biar sampai situ dulu. Dari saya sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Oke. Sebelum melanjutkan kita seruput dulu yuk. Oke. Kita ngopi dulu. Oke. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dulu ya, Mas Yusing, Mas Pepeng. Ya Mas. Dari Dadan Mulyana, izin bertanya Mas Yusing, proyek klinik kopi ini posisi Mas Yusing sebagai arsitek profesional atau sebagai peneliti yang menjadikan proyek ini sebagai media bereksperimen atau kelinci percobaan kali ya? Kalau di bawah rumahnya 50 juta sekarang ya, tapi itu cuman segitu total. Belum selesai nih Mas. Oh belum selesai, sorry. Kalau rumahnya tumbuh terus dengan jangka waktu lama, ya. Saya bingung menghitung fee desainnya. Woi, enggak lah. Kan gampang, tinggal dihitung aja Mas. Silakan Mas Yusing. Ya, jadi ini memang ada fee-nya, jadi kita nggak gratis. Ada, tetap lah. Hanya untuk membantu mereka yang kemampuannya membangun rumah total dan nggak bisa tumbuh 50 juta di awal-awal ya. Itu baru kita bisa kasih gratis gitu. Kalau yang di atas 50 juta kan ini rumah Mas Pepeng awalnya aja udah mendekati 50 juta, belum ditambah-tambah yang lain gitu. Jadi pasti ada jasa desainnya. Nah, jasa desainnya ya bertumbuh aja sesuai dengan proses desain. Kalau desain baru sampai tahap 2, maka jasa desain sampai tahap 2. Nanti ada tumbuh lagi baru tambah lagi desainnya. Kira-kira begitu Mas. Ya, oke. Saya mau menyapa dulu yang di YouTube ada 170 orang lebih yang menyaksikan secara banyak ya. Live. Wah,
Lalu di Zoom ini ada 86. Selamat malam rekan-rekan IAI semua, rekan-rekan mahasiswa, pemerhati arsitektur dan kalayak Halo. yang suka dengan topik-topik Malam. arsitektur. Oke, saya bertanya lagi nih. Apakah dari Fitri, apakah Mas Pepeng ada basic ke arsitektur atau penataan gitu, Mas? Nah, ada. Hobi gardening gitu, jadi bisa buat penataan klinik kopi ini. Oh, nggak ada. Pokoknya gini Mas, prinsipnya. Jadi ketika kita punya rumah kayak gini, otomatis kita akan mencari informasi ya sebanyak-banyaknya soal rumah ini. Jadi akhirnya ya aku suka, misal kalau arsitektur, aku sering mengamati Seksan, desainnya Seksan, terus Tadahando itu aku suka, itu Tadahando, Seksan, Pak Eko Prawoto gitu. Wah, ya sebatas yang hebat Mas. Ya maksudnya cuma tahu-tahu aja tapi nggak detail gitu, maksudnya. Terus kalau aku sih lebih ke realistis saja. Ini itu kan rumah-rumah sing wah ini dambaan, tapi realistisnya ya rumah kayak gini aja. Udah gitu aja. Lihat iya, tapi kalau dipraktekin ya udahlah kayak gini aja lah. Cukup sih. Keren Mas. Desain Mas Yusing itu keren loh, serius. Aku mengakui sendiri. Sekarang ke Mas Yusing, izin bertanya, bagaimana tips mendesain, ini dari Ervin Nugraha. Bagaimana tips mendesain dan menjaga bagian area privasi pemilik rumah tinggal sekaligus tempat untuk usaha? Wah, ya sebenarnya tidak terlalu masalah karena yang bekerja juga kan Mas Pepeng dan istrinya. Jadi selama buka mereka ada di tempat kerja. Setelah tutup maka ruangannya semua termasuk klinik kopinya atau terasnya juga mereka yang menggunakan gitu loh. Pengunjung hanya hadir ketika jam buka. Dan ketika buka semua, kecuali anaknya di atas. Kalau Mas Pepeng dan istrinya kan memang sibuk di tempat kerjanya, di warung. Jadi tidak ada masalah. Beda lagi kalau memperkerjakan orang ya. Kalau memperkerjakan orang atau jumlahnya lebih banyak, maka ada aktivitas yang berbarengan antara rumah tinggal dengan ruang usaha, itu mungkin harus terpisah. Tapi juga menarik ini karena terpisahnya sudah beda lantai gitu sebetulnya. Jadi lantai 2 untuk keluarga, lantai bawah untuk tempat usaha begitu. Oke, semoga bisa menjawab nih. Nah, ini agak teknis nih Mas Yusing. Dari Muhammad Alifuddin. Izin tanya Kang Yusing, bagaimana caranya menyambung atau konektor antara cor beton lantai 2 dengan bambunya? Silakan. Oke. Ini kita tinggal membuat stack sebetulnya. Jadi stacknya itu ketika ngecor lantai 2, kita membuat stack. Nah, stacknya ini nanti masuk ke kolom-kolom beton kolom-kolom bambu lantai 2. Kalau nggak salah begitu ya, Pak ya? Ya, jadi stacknya ini yang mengikat si kolom-kolom bambu di lantai 2. Stacknya kan ikut dicor nanti bareng-bareng sama si lantainya juga. Oh, oke. Tapi memang secara prinsip struktur lantai 2 ini panggung ya sebetulnya. Sebenarnya iya, nggak membebani terlalu berat di pembebanan di struktur lantai satunya. Dia cuma jadi kayak umpak kolomnya aja ya. Langsung turun ke bawah gitu. Iya, ada sebagian kolom yang juga sampai bawah. Iya, hanya istilahnya mengangkangi lagi tuh. Ya. Dan untuk lantai 2-nya pembebanan tambahannya itu hanya ininya aja, hanya plat lantainya yang terbentuk dari bilah-bilah bambu yang disusun secara rapat dan dicor tipis gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya. Baik, berikutnya dari Diana Lisa. Izin bertanya, Mas Pepeng lokasinya di mana ya? Wah, ini gampang sekali. Kalau di Google Map. Google Map aja. Keywords-nya klinik kopi, wah itu udah berderet luas aja. Udah, gampang nanti ke Jogja saya mampirlah, kata Diana Lisa. Siap. Untuk Mas Yusing, sukses selalu. Berikan yang terbaik dan bermanfaat bagi semua. Kapan ke ITERA lagi? Nunggu undangan ini, kalau udah pandemi nih. Dari Diana, IAI Lampung. Desainnya inspiratif sekali.
Terima kasih. Oke, lalu ya dari Ari Tirtariandi untuk Mas Yusing. Kebetulan kan Mas Pepeng sudah sadar fungsi arsitek. Dan untuk menyikapi awam yang belum memahami fungsi arsitek bagaimana? Dan untuk Mas Pepeng, apa yang membuat memilih arsitek dari tukang bangunan selain bisa memberikan solusi, bukan hanya desain? Ini untuk Mas Yusing dulu nih ya. Ya, sebetulnya kalau ada masyarakat awam yang memang belum memahami, kita bisa ngajak ngobrol ya, kenapa arsitek itu penting begitu. Seperti yang Mas Pepeng tadi bilang, karena ini kan mempertaruhkan dana yang tidak sedikit nih. Kalau urusan rumah kan salah satu harta terbesar lah yang sebagian besar orang miliki begitu. Jadi kalau kita mempertaruhkan harta yang sebesar itu, masa hanya kepada tukang atau kepada kontraktor yang desainnya gratis gitu. Padahal itu nanti kita hidupi setiap hari, maka resikonya besar. Artinya pakai arsitek aja masih bisa jelek kok, apalagi nggak pakai arsitek gitu kasarnya ya. Resikonya lebih besar kan, hidup kalau rumahnya sumpek ya, hidup kita nanti akan sumpek seumur hidup kalau kita tinggal di rumah itu. Jadi perlu didesain dengan lebih baik. Kadang-kadang saya malah dulu menyarankan ke klien saya, kalau ibu bapak bisa mencari yang lebih baik dengan harga yang lebih tinggi dari saya, lebih baik ke mereka kalau terjangkau ya, kalau berani begitu. Supaya hasilnya lebih bagus begitu loh, nggak harus selalu ke saya, misalnya begitu. Karena rumah itu kan kita ngasih satu tugas nih, misalnya rumah tipe 60 atau 50 lah ya, kasih ke 100 arsitek, pasti hasilnya akan 100 desain kan? Alternatif yang berbeda-beda kan? Jadi bayangkan arsitek itu bisa membuat alternatif desain yang sebegitu beragamnya, jadi rugi banget kalau nggak bayar arsitek sebetulnya. Kira-kira begitu meyakinkannya. Tapi kalau sudah tidak yakin, tidak mau juga ya udah jangan dipaksakan, ngapain, kita cari yang lain gitu. Nggak harus semuanya juga harus kita kerjain kok, kira-kira begitu. Ya, nah ini masih yang tadi pertanyaannya, jadi ada 2 pertanyaan nih, satu untuk Mas Pepeng. Apa yang membuat memilih arsitek daripada tukang bangunan? Tadi sudah ya, selain bisa memberikan solusi, bukan hanya desain. Ada tambahan apa masih? Kalau kenapa arsitek ya, sebetulnya arsitek dia punya solusi gitu menurutku Mas. Jadi Mas Yusing, Mas Yofi itu dia punya, aku cuma ibaratnya itu kayak aku punya dia yang merealisasikan mimpi. Jadi kan cara kerjanya adalah gini, yang punya rumah itu kan punya mimpi. Nah mimpi itu dikerjain sendiri bisa, tapi akan lebih baik ke orang yang sudah berpengalaman. Mas aku mimpiku kayak gini. Aku ngobrol sama Yusing bilang gini, Mas Yusing aku pengen usahanya di rumah gitu, pokoknya cuma di rumah gitu. Dia langsung konsepnya dia udah gini-gini, dia tawarin kayak gini, oke aku setuju, udah gitu aja. Jadi sebetulnya mimpinya apa dulu diceritain sama ke arsitek gitu. Nah, menurutku penting punya mimpi dulu deh. Kalau nggak punya mimpi, cuman Mas aku pengen rumah kayak gini, oh nggak bisa. Tapi harus mimpinya dulu. Mas aku pengen punya rumah, sing plus buat tempat tinggal, plus buat jualan gitu. Bisa nggak? Bisa, ya udah. Nah, Mas Yusing punya solusinya itu. Nah, benar tadi yang punya rumah itu punya peran besar untuk menghidupi rumah itu sendiri gitu. Jadi kapan Mas Yofi datang itu juga pangling loh. Jadi kayak gini ya, jadi kayak gini ya bisa Mas gitu. Tanaman sih paling penting itu tanaman Mas. Karena hampir tak hitung 80% rumahku itu penuh dengan tanaman. 80%. Gitu bayangin 80%. Sebegitu banyak tanaman itu yang ya sekarang jadi redup, jadi betah banget di rumah itu. Gitu Mas. Kira-kira gitu Mas. Sangat adem sekali, sangat nyaman, sangat apa ya? Ya aku belum pernah seumur hidup aku belum pernah di posisi yang seperti ini. Saya wah, iya untung ya aku ketemu Mas Yusing, ketemu Mas Yofi gitu, saya bisa mendesain gitu. Aku nggak bisa bayangin misal aku tarik lagi ke belakang 6 tahun, 7 tahun yang lalu ya mungkin rumahku ya kayak gitu. Seperti rumah-rumah lainnya sing beton, sing harus kayak gini. Kalau dengan kondisi gini, aku bisa mengenal cuaca, aku bisa mengenal musim. Kemarin baru musim ulet gitu, ya aku tahu gitu. Terus musim ini lagi musim apa itu? Musim dingin ini sekarang. Ini kan motion kan. Mohon maaf, waktu gempa Jogja itu kena nggak? Belum Mas. Hah?
Ya kena, tapi kan itu belum. Aku bangun ini kan 2015, Mas. Oh, Ya, oke. ya kemarin juga gempa ya kerasa ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak apa-apa. Terus ini yang paling agak penting sih. Kan banyak yang tanya, Mas, itu ada serangga gimana? Nah, itu ada kuncinya. Jadi ketika kita membunuh ekosistem, jadi misal kemarin aku mencoba menghilangkan cicak kan banyak kan. Ternyata itu cicak itu makan semut gitu. Oke, makan semut, dia makan nyamuk segala macam gitu. Ketika cicak itu tak tangkepin, semutnya banyak itu, Mas. Aku naruh roti di meja itu udah didatengin semut gitu. Oh, berarti cicaknya nggak usah dibunuh, ya biarin aja. Nah, di mejaku tuh bersih, nggak ada semut gitu. Kenapa cicak pada makan itu segala macam gitu. Terus ada apa ya? Pokoknya ekosistemnya akan seperti itu. Dulu pernah pohon itu tak tebang kan, pohon-pohon tak tebang itu nyoba. Wah, uletnya datang gitu. Waduh, kok gitu. Ya udah biarin aja. Toh dia nggak ganggu. Ketika ulet jadi ulet, dia akan jadi kupu-kupu dan kupu-kupu jadi bagus kan gitu. Nah, itu juga ternyata kita belajar sama alam gitu bahwa ternyata kayak gini ya gitu. Ketika kita memutus mata rantai ekosistem dia akan marah gitu. Dulu pernah di samping sini itu ada sawah kan, sawahnya itu dibabat, itu dibersihin. Ya belalangnya lari sini semuanya. Belalangnya, waduh, kacau ini. Terus aku ngomong sama Mas Pak, jangan dipotongin ya gitu. Ya sekarang udah nggak ini. Jadi belajar kayak gitu juga sih. Belajar. Aku juga kemarin datengin ke lihat desainnya Mas Yusi yang di mana di Bintaro atau mana itu, dia menghasilkan air hujan, terus akhirnya di daerah situ cuma dia tok yang nggak kebanjiran. Itu aku juga mau pengen kayak, akhirnya tumbuhnya aku juga pengen kayak gitu, pengen air yang kita keluarkan itu bisa dipakai lagi. Itu mungkin mimpi 4 tahun ke depan. Mungkin aku pengen air yang pakai toilet itu bisa diolah lagi dan buat menyiram, pengennya gitu. Mimpinya kayak gitu mungkin itu, Mas. Mantap. Sebelum kita masuk ke film, sekalian aja nih ngebahas tentang mikro nih, Mas Yusing. Ya, Mas. Dari Leda Eka Putri, malam Pak Yusing dan Mas Pepeng. Kalau Leda pernah ketemu kayaknya dulu ya, itu masih mahasiswa. Sekarang udah lulus sepertinya ya. Udah lulus ya. Mau tanya, kalau micro house ini budgetnya berapa? Sama satu lagi, pertanyaan sekali kedua nih. Dari Bonita Nainggolan. Untuk rencana rumah mikro, apakah tidak ada batasan ketinggian di daerah Mas Pepeng? Oke, siapa duluan? Mas Pepeng atau Saya dulu ya. Ya. Jadi begini, kenapa sih Akanoma mempopulerkan atau mengkampanyekan rumah mikro begitu? Jadi kami kan tadi diceritakan dari sejak 2009 itu mulai membantu desain rumah murah. Waktu itu tahun 2009 kebanyakan budgetnya, anggarannya klien itu sekitar 100 juta, 150 juta, sampai 200-250 lah ya waktu itu ya. Kita masih melayani konteksnya rumah mikro ya. Tapi rata-rata 100-150 juta itu banyak sekali. Itu tahun 2009, 11 tahun yang lalu. Nah sekarang 2020 masih terus kita layani. Berapa anggarannya? Sama, 100 juta, 150 juta. Bayangkan. Udah 10 tahun dan angka material udah naik, harga inflasi ya. Harga tukang udah naik, uangnya yang mampunya cuma segitu, 100-150 juta. Jadi kalau dulu 150 juta ya bisa kita tekan-tekan 2 juta per meter gitu. Sekarang udah nggak mungkin lagi 2 juta per meter, apalagi untuk 2 lantai begitu ya. Jadi akan sangat kecil. Nah akhirnya kita mengusulkan daripada repot dan kita tolak-tolakin terus, lebih baik kita cari solusi. Nah solusinya adalah rumah mikro supaya dalam ruangan yang kecil ini semua kebutuhan ruang bisa tersedia dengan cukup gitu. Walaupun kalau dia mau lebih luas bisa, nanti kan dia nabung lagi kan. Dia kerja lagi, dia nabung, dia bisa bikin lagi satu rumah mikro lagi di lahan yang sama karena kan rumahnya kecil. Jadi ada sisa lahan. Dia bisa bikin 2 rumah mikro. Maka fungsinya langsung dapat 2 rumah, kira-kira begitu. Berapa sih kalau Leda tanya anggarannya? Target kami sebetulnya ini rumah mikronya harus bisa dibongkar pasang yang pertama ya, karena supaya fleksibel dipindahkan begitu sistemnya. Jadi agak mahal karena dia bisa bongkar pasang dan pindah-pindah begitu ya. Maka sistem knockdown kan selalu lebih mahal sedikit dibanding yang permanen dan satu lantai begitu. Lalu yang kedua, kita mengejar sebetulnya sampai bisa membuat kamar kos mikro, bukan kamar kos mikro, kamar kos lah. Anak-anak di sekitaran IT misalnya,
Berapa sih kos 1 bulan yang paling murah? Mungkin 600.000 gitu ya, kira-kira ya. 600.000 itu kan kalau satu kamar yang saya desain sebetulnya bisa untuk 2 orang. Satu kamar itu bisa 2 orang kan. Jadi 1,2 juta per bulan untuk kos kan. 1,2 juta per bulan, maka setahun itu ada 14 juta, 14,4 juta. 14,5 lah biar gampang ya. Maka kalau kuliah 4 tahun lulus, nggak ngulang begitu, 14,5 kali 4 itu berapa? 40 tambah 24, 64 tambah 2, 66 juta ya kira-kira ya. Nah, 66 juta ini harus cukup untuk membuat kamar kos untuk 2 orang yang ada kamar mandinya. Gitu. Nanti tanahnya bagaimana? Tanahnya kita bisa sewa, karena banyak kota-kota yang ya tidak sepadat Jakarta itu masih punya banyak tanah-tanah lahan-lahan sewa yang kosong gitu. Di masyarakat, di permukiman ada lahan kosong itu bisa disewa. Malah di Jogja bisa sewa setahun itu murah, cuman 2,5 juta, nggak sampai 5 juta. Harga sewa tanahnya itu bisa 4 sampai 5 rumah mikro atau kamar kos mikro, kira-kira begitu. Jadi harga itu harus terjangkau untuk bahkan mahasiswa. Jadi daripada bayar uang kos, habis ya, uang kos kan habis. Lebih baik dia dipakai untuk membuat kamar kos sendiri. Nanti setelah dia lulus bagaimana? Ya dia bisa bawa pulang, bongkar, bawa pulang ke kampungnya, atau dijual lagi ke mahasiswa yang berikutnya, sambil sewa tanahnya dilanjutkan. Nah itu kalau kamar kos. Nah karena rumah kan lebih kebutuhannya lebih kompleks, ya kira-kira 2 kalinya lah. Jadi sekitar 100 jutaan gitu, 100-200 juta. 200 sudah cukup besar sih. Sekitar 100 juta udah bisa dapat satu rumah mikro yang relatif sederhana begitu ya. Kira-kira begitu kalau nilai nominalnya. Tapi kalau angka per meter perseginya, kita masih coba-coba. Yang terbaru itu bisa dapat sampai 3,5 juta per meter persegi, tapi itu pakai beton pracetak, walaupun belum dibangun ya, baru dihitung RAB. Sampai sekitar kalau pakai baja, galvanis atau hollow, sekitar 6 juta lah, 6 juta sampai 6,5 juta per meter persegi. Sudah nggak pakai lagi fiber cement sekarang, karena kita pengen pakai yang lebih awet, lebih lama, ya pakainya UPVC atapnya. Kira-kira begitu. Secara anggaran. Lalu untuk ini, apakah ada batasan? Tidak ada batasan ketinggian di daerahnya Mas Pepeng itu, klinik kopi? Nggak ada ya Mas ya? Karena di luar Nggak aja, ada. keluar dikit Ada udah ya? ada hotel tinggi kan? Ada. Kaliurang Nggak ada, banyak. Mas. Oh. Nggak ada, Mas. Iya Mas Pepeng bisa bikin 10 lantai kalau mau. Nggak ada. Di Tokyo itu ada loh. Ada ya. Di Tokyo itu ada lahan di tengah kota, cuman saya lihat fotonya ya, gambarnya di Akdeli atau di mana ya, 7,5 meter kali 5 meter. Ukuran lahan itu hanya 7,5 meter kali 5 meter di Tokyo. Dia bangun 10 lantai. 2 lantai pertama untuk toko, 8 lantai jadi 8 rumah di atas. Ini masa depan kota-kota kita sebetulnya, membuat bangunan-bangunan apartemen-apartemen mikro ya. Jadi siapa tahu Mas Pepeng jadi juragan nanti kan, bikin 5-6 lantai bisa jual 20 kamar gitu kan, siapa tahu. Bisa. Oke, silakan Mas Yusing kalau mau present film rumah mikro. Yang di Peter ya, ada nggak Pet? Belum sempat ya? Mas Peter? Bentar. Ada ya Pet ya? Iya, ada sebentar. Oke, jadi ini ceritanya tuh kita kerjasama sama IT ya, Akanoma dengan IT. Waktu itu mau dipakai sebagai unit buat pameran di acara apa tuh? Indobuildtek, tapi karena pandemi jadi Indobuildteknya nggak jadi, tapi ini udah terlanjur dibangun kira-kira ya, konstruksi strukturnya. Ini satu unit rumah mikro, ini benar-benar rumah. Lalu akhirnya kita pakai untuk kantornya masjid di IT ya, di kampus IT ya. Bung Peter sudah siap?
Sudah ya, itu aja ya, Pet? Ada lagi. Ada lagi ya. Oke. Ternyata manusia itu di rumah mikro pun bisa hidup gitu ya Mas Ising ya? Iya, karena saya melihat sebetulnya di kampung-kampung kota di seluruh Indonesia yang memang sudah menjadi padat ya, tanpa kita sadari sebenarnya rumah-rumah mereka itu rumah-rumah mikro sebetulnya. Karena kecenderungannya kan mereka dulu punya rumahnya besar, kemudian punya anak, bagi waris kan, dibagi waris anaknya 3 maka bagi 3. Nanti masing-masing anaknya sudah punya anak lagi, masing-masing 2, jadi 6, dibagi 6. Terus begitu, akhirnya di kampung-kampung kota itu rumah-rumahnya kalau kita lihat ada yang cuman 2 kali 4, 3 kali 5, 3 kali 3, kaflingnya itu ya. Jadi mereka sudah bisa beradaptasi dengan rumah-rumah mikro itu. Ada pepatah tuh, rumah sih nggak perlu pakai gudang, karena makin besar gudang, makin banyak barang yang disimpan di situ. Gitu. Betul. Dan akhirnya juga kalau nggak ada buka-buka. gudang, ya udah kita nggak perlu nyimpen barang gitu ya. Iya, belanja juga hemat, nggak ada ruang kan buat nyimpen belanjaan. Oke, Bung Peter, siap? Ya, boleh diputar. Ya. Berat kayaknya filenya ya. Oke. Mas Yusing mau melanjutkan dulu sambil kita cari? Monggo, apa kita baca pengumuman? Boleh baca, kalau masih ada pertanyaan. Pertanyaan? Peter sambil share aja ya, Pet. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari Purna Jati, selamat malam Pak Yusing, Mas Yopi dan Pak Chandra. Saya mau nanya, kalau untuk biaya perencanaan, apakah jenengan dipisah dengan biaya pelaksanaan atau konstruksi? Dengan cara dari rekapitulasi presentasi biaya konstruksi, atau dengan biaya desain per meter persegi? Yang kedua, ataukah malah menjadikan satu atau all in jadi satu biaya perencanaan dan konstruksi? Ya, kalau ini saya kira beda-beda ya. Ada yang desain and build sekaligus, ya desain sekalian bangun. Kalau kami konsultan saja, jadi Akanoma tidak membangun, jadi kita pisah. Dan biasa perencanaannya itu berdasarkan persentase, bukan meter persegi, dari perkiraan anggaran, kira-kira begitu. Dari perkiraan RAB. Oke, udah cukup menjawab ya, gitu ya. Yang di YouTube ada pertanyaan? Ya, tadi saya selang-seling dari YouTube tadi. Oh iya, iya. Dari
Amabel Nikitalia, malam Pak Yusing, ingin bertanya, dalam mendesain rumah Mas Pepeng, sudah tentu Pak Yusing banyak fokus kepada konstruksi untuk mendapatkan bangunan yang murah. Lantas bagaimana aspek keindahannya? Ya, saya kira keindahan tidak sangat relatif ya. Kalau kita melihat kan ada satu yang saya suka sebetulnya dari Romo Mangun ya, bahwa indah itu karena benar begitu. Indah itu, keindahan adalah pancaran dari kebenaran gitu. Jadi kalau kita membuat konstruksi yang benar, sesederhana apapun udah pasti indah karena dia benar, kira-kira begitu. Sedangkan yang tidak benar dibuat-buat itu belum tentu indah. Kadang-kadang malah kalau ketahuan itu adalah tipuan, itu tempelan, malah jadi kelihatan nggak bagus lagi. Yang tadinya ditempel-tempel supaya bagus, tapi ketahuan itu cuma sekedar tempelan begitu, bukan fungsional dan lain sebagainya, akhirnya berlebihan. Kasarnya kalau saya sering lihat mengilustrasikan dengan orang berdandan ya. Kalau orang yang cantik tapi dandannya menor pasti jelek deh. Gitu. Tapi kalau orang yang cantik tidak berdandan sama sekali dia akan tetap cantik begitu. Jadi tidak harus selalu bangunan itu berdandan. Walaupun kadang-kadang yang cantik didandani jadi tambah cantik bisa juga. Jadi tergantung dandannya ya. Nah jadi susah mengajarkan ini soal mata sih. Bagaimana kita melihat satu bentukan, satu konstruksi, satu detail, satu ruangan, suasana. Dan yang paling penting Mas Pepeng bilang tadi, kalau mau bangunan kita terlihat lebih indah, tanamlah sebanyak mungkin pohon. Karena pohon pasti akan jauh lebih indah daripada bangunan kita. Jadi bangunan kita keangkat lebih indah kalau ada banyak pohon, kira-kira begitu ya. Gitu. Ya. Ya, sebetulnya keindahan sendiri kan relatif ya. Tapi ada beberapa kaidah-kaidah yang kita sepakati bahwa indah secara universal gitu ya. Dari mulai pemakaian materialnya yang tidak palsu dalam tanda kutip gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Oke. Lalu dari Teguh ER mau nanya Mas, itu untuk lantai 2 bebannya untuk berapa orang ya? Terus biaya perawatan pemeliharaannya berapa ya per tahunnya? Karena kan bangunan publik perlu cek-recek demi keamanan dan keselamatan. Oke, lantai 2 kan privat ya, jadi buat keluarga aja, bukan bangunan publik. Tapi beban rumah secara rata-rata kira-kira 200 kilo sampai 250 kilo per meter persegi. Per meter persegi. Udah aman-aman aja. Jadi bebannya kan dalam 1 meter persegi berapa orang sih yang bisa ngumpul di situ dengan barang ya. Jadi kira-kira bebannya segitulah 200 sampai 250 sudah memenuhi ya. Cukup lah kalau gitu ya. Iya ya. Dan rumah mikro pun kita harus hitung kira-kira bebannya segitu 200 sampai 250 ya. Ya. Berikutnya tadi ada Fatmawati sudah dijawab, ada biaya total untuk biaya rumah mikro, lalu ada Iko Seiko bertanya, izin bertanya kalau boleh tahu apakah ini rumahnya tahan gempa? Waduh. Monggo Mas Yusing. Oke, bambu, kayu itu salah satu material-material alami yang secara konstruksi itu fleksibel. Artinya dia bisa bergerak ketika ada gempa, maka gaya gempa itu bisa dibuang, tidak dilawan. Beda dengan konstruksi kaku. Kalau konstruksi yang didesain sebagai konstruksi kaku, bangunannya harus bisa bertahan ketika ada gempa itu melawan gaya gempa. Jadi beda cara. Kalau di bela diri seperti karate dengan tai chi lah gitu kira-kira. Kalau karate itu mengandalkan tenaga, kalau tai chi itu mengandalkan energi dari lawan yang kita balikin lagi ke lawan, kira-kira begitu ya. Dikeluar atau dilepas energinya, tidak kita tahan, kira-kira begitu. Jadi justru bangunan-bangunan yang bermaterial alami cenderung tahan gempa begitu. Ya. Oke. Dari Vincentius Gilrandi. Pertanyaannya banyak sekali nih. Izin bertanya, dengan adanya kesan kontras antara desain bangunan lama dan bangunan baru, kira-kira kesan
kesan apa yang akan terbentuk dari dua konsep tersebut? Ekologis atau fabrikasi? Mas Ini Yusing. ke saya. Ya. Randy berat. Berat ini. Ini Kita tidak terlalu memperdulikan slogan ya. Jadi apapun yang kita buat sebetulnya juga merespon konteks masing-masing persoalannya. Jadi mau orang bilang gaya apalah itu tadi Mas Pepeng bilang soal nama begitu ya. Tapi yang sebetulnya kita kerjakan kan apakah ini masuk anggarannya? Apakah membantu pemilik untuk bisa berproduktif di rumahnya, misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Dan apakah ini juga tidak menjadi beban lingkungan yang terlalu besar? Itu juga yang kita pikirkan bareng-bareng begitu ya. Tentu dengan material-material alam seperti ini kan sebetulnya energi yang kita pakai relatif sedikit, apalagi juga konstruksinya lokal begitu ya. Kira-kira begitu, Mas. Artinya beda dengan bangunan lama juga nggak dibuang tapi dipakai lagi gitu ya. Ya dipakai lagi, memang di bawah itu cuman hanya dinding yang dibongkar sedikit, struktur tetap semua dipakai ya. Oke. Jadi kalau saya sih mendesain, kecuali memang diminta klien, kalau klien minta saya pengen industrial, saya pengen minimalis. Nah kita harus tanya dulu ke kliennya, tahu nggak industrial itu apa, minimalis itu apa. Ya, kadang-kadang juga belum tentu benar gitu. Ya. Mungkin aku tambahin mas. Oh monggo. Sebetulnya aku ingat itu waktu Sting kan Sting di wawancara itu, kamu musiknya aliran apa gitu. Sebetulnya terus Sting jawab, ya sebetulnya yang membuat aliran itu bukan saya tugasnya adalah menyanyi, berkreasi itu. Yang membuat aliran-aliran itu adalah yang mendengarkan gitu, yang mengkategorikan itu orang lain gitu. Jadi kalau ditanya Mas Yusing ini alirannya apa, industrialis atau apa? Ya nggak tahu ya, pokoknya kita bikin kerja. Nah sebetulnya yang mengkategorikan itu orang lain gitu loh. Gitu. Jadi agak salah pertanyaan ini, harusnya sebetulnya konsep pertanyaan nggak gitu sih. Yang mengkategorikan sebetulnya ya orang lain sendiri. Mas Yusing bikin kayak gini, yang orang ngecap lain gitu. Menurutku segitu gitu. Sama ketika aku ditanya, Mas kamu barista enggak toh? Enggak, aku bikin kopi aja udah. Yang mengkategorikan saya profesional atau enggak kan orang lain Mas. Yang melabeli, ya yang lucunya adalah yang melabeli arsitek itu kan orang lain Mas, bukan kita kan. Aku barista, ya enggak lah, enggak usah. Yang melabeli barista itu orang lain gitu. Menurutku gitu sih Mas. Gitu sih. Iya. Oke, kita lihat video dulu ya. Wih, bagus ini. Ini di mana Mas ini? Ini lokasinya di depan kampus IT. Wih, bagus ya. Saya agak patah-patah ya. Ini ukurannya berapa kali berapa Mas Yusing? Ini sekitar berapa ya? Dasarnya itu 3,6 kali 3 meter kalau nggak salah, apa kali 2,4 saya lupa ya. Tapi ini sistem yang terakhir yang kita kembangkan itu sistem scaffolding. Dia bukan pakai scaffolding betulan, tetapi sistemnya yang kita pakai. Jadi yang diangkut-angkut ini sudah panel-panel semacam scaffolding, tapi dia adalah struktur dan sekaligus dinding gitu ya. Jadi tinggal diangkutnya tidak per batang, tapi per bidang. Sehingga ini perakitnya cepat sekali begitu. Ini gampang ya dengan percobaan pertama ukurannya masih agak kebesaran, terus ada konstruksinya yang terlalu mepet, tidak pas gitu ya. Ini selesai 8 jam ya, Pet ya? Ya, mulainya itu jam 9:30 kira-kira ya, persis maghrib itu terakhir tuh pas gelap. Itu rangka selesai. Bisa ya. Jadi kira-kira 8 jam itu bisa lebih cepat sebetulnya, rangka rumah satu selesai. Struktur semua ya. Asal pondasinya juga udah siap ya. Perkerasan bawahnya. Walaupun ini umpak sih sebetulnya. Boleh diulang mungkin tadi cepat sekali? Siapa tadi? Edo ya? Edo ya sepertinya. Jadi bayangkan ini kalau material dinding, lantai, atap semua juga udah siap. Jadi tinggal dirakit ya. Itu bisa selesai langsung. Nah ini karena belum, jadi baru strukturnya aja nih.
Nah itu ngangkut Keren, lantai keren. itu tadi ya. Ngangkut rangka lantai, ini ngangkut dinding. Efektif kerja berdua itu masalah tuh. Berdua cuman ya. Karena semua sudah saling mengkakukan ya si rangka-rangka ini. Oh, keren. Nah ini yang saya bilang juga rumah mikro jadinya bisa dipindah. Ini masuk truk tinggal dipindahin gitu. Kalau misalnya Wah, pindah keren juga atau ya. mau pindah rumah atau pindah kota, kadang-kadang kita kan kerja bisa pindah kantor ya, pindah kota ya. Rumah bisa dibawa. Pindah rumah secara harafiah ya Mas Yusing ya. Iya betul. Rumah ya Pindah, rumahnya Iya, pindah. rumahnya ikut bawa. Jadi kayak keong kita Wah, bawa rumah. keren. Bagus. Ya. Oke. Ini pertanyaan lanjutan tadi dari Vincentius. Ya. Apa bangunan baru yang dibentuk tidak mencoba melanjutkan material dari bangunan lama? Tadi udah dijawab ya kalau itu ya tadi ya. Iya, karena kan mahal. Kalau dilanjutkan beton 2 lantai, maka nggak cukup tuh. Struktur beton yang di bawah harus dibongkar, harus ditambah kolom, ditambah pondasi, tambah slope, jadi mahal. Maka konstruksinya harus ringan yang di atas. Ya. Lalu juga dengan anggaran segitu, maka bangunan kedainya pun nggak pakai beton, gitu, pakai bambu. Ya. Masih dari Vincentius. Nah, sekarang untuk Mas Pepeng. Ya, Mas. Masa pandemi ini klinik kopi apa kabarnya? Baik, tetap buka, tetap jalan, Mas. Artinya di tempat yang sama atau pindah layout atau bagaimana? Ya, beda layout, Mas. Di kondisi kini kan customer nggak bisa masuk di sini. Nah, ya kita harus punya solusi sendiri. Akhirnya kan kita tahun Desember aku sewa rumah sebelah kan, punya ibuku tak sewa. Karena buat roasting, buat goreng. Karena mesin roastingku update kan, dulu 1 kilo, sekarang 3 kilo. Akhirnya nggak muat di sini. Akhirnya sewa sebelah, sebelah. Terus itu akhirnya dapur tetangga. Jadi istriku tuh bikin kue-kue gitu. Ya terus nyuplai ke Clean Kopi, terus terus akhirnya dapur tetangga bikin sendiri di situ. Nah, setelah pandemi tutup, akhirnya Clean Kopi pindah ke dapur tetangga untuk nyeduh mulai dari pagi sampai sore gitu. Kalau online nggak ngaruh sih, Mas. Online tetap jalan gitu. Tetap harus punya solusi sendiri sih gitu. Jadi lebih outdoor ya Mas Pepeng sekarang minumnya orang yang Outdoor, datang Mas Yusing. outdoor ya, di luar. Outdoor gitu, terus segmennya juga beda gitu. Kalau dulu kan orang yang benar-benar duduk terus nongkrong gitu. Nah sekarang orang-orang yang rata-rata orang yang mau punya rumah itu rata-rata. Nah, udah sebulan ini tak data itu kan rata-rata mereka yang pasutri atau dia udah bosan ngekos gitu, Mas, kalau mau bikin rumah gimana? Karena siang kan orang lihat bangunannya gitu, oh bangunannya bisa kayak gini ya. Lihat jemurannya, oh jemurannya gitu ya gitu. Jadi ya itu mereka jadi dulu kan malam kan nggak kelihatan. Sekarang hampir 80% yang datang adalah orang-orang yang mau bikin rumah gitu. Mereka menyadari bahwa wah telat ya gitu harus. Banyak yang bilang gitu. Terus tanya arsitek itu gimana cara kerja arsitek, mereka pada nggak ngerti karena di keluarganya mereka rumah itu ya beli gitu. Rumah itu bukan yang membangun tapi rumah itu beli ya. Beli kapling ini, beli kapling itu gitu. Jadi bukan budaya, yaitu yang hilang di kita adalah sebenarnya budaya membangun gitu loh. Yang terjadi adalah budaya membeli. Padahal dengan kita membangun itu kita bisa mengetahui detail gitu. Oh, aku naruh apa itu di sini udah apa, oh potnya di situ apa gitu. Semua detail gitu loh. Gitu. Ya. Misal kayak tanaman aja, Mas, tanaman kan ada yang di sini ya, dipindah aja di sana terus mati dia karena dia udah cocok udaranya di situ gitu. Itu juga ya aneh juga itu. Aku belajar itu juga, tanaman yang di depan itu tak pindah terus layu itu, waduh repot juga ya. Akhirnya di situ nggak mau dipindah gitu. Terus belajar juga dari Mas Yusing gimana cara menghilangkan nyamuk gitu. Ya aku kemarin nyoba Mas Yusing pakai air gitu, bertelur di situ beneran, terus disaring gitu, dibuang udah gitu. Ya berkurang ya gitu. Baru tahu aku, oh ternyata menghilangkannya cuma sederhana sebegitunya gitu. Perlu dengan bahan kimia ya? Enggak usah. Repot, Mas. Nah, itu makanya kalau ada fogging itu aduh
Yang di fogging itu bukan nyamuk Mas, orangnya itu yang kena itu, kasihan. Itu Mas. Baik, ini ada ini dari Adi Nur Rohim. Nah, ini menarik juga nih. Beliau mahasiswa nih. Pak Yusing, saya Adi, mahasiswa arsitektur. Saya ingin bertanya, saya lihat rata-rata karya Pak Yusing ini menggunakan bahan material dari alam, entah itu kayu, bambu, dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apa sih rahasianya supaya awet mengingat hama dari kayu atau bambu itu sendiri ganas dan susah dikendalikan? Oke, ya ini salah satu tanda manusia modern yang memang kita sudah lupa tidak lagi bergantung dengan material alam kita. Jadi kita nggak tahu. Kalau orang tua dulu bukan arsitek, semua masyarakat tahu. Pakai kayu gimana? Ya dia pendam. Dia pendam di tanah, dia rendam di rawa, dia pendam di sawah, dia pendam di sungai, begitu ya. Sehingga kayu dan bambu itu setelah direndam itu kan kandungan manisnya hilang semua. Ketika kandungan manisnya hilang, maka hama nggak mau lagi makan. Kira-kira begitu. Nah, sekarang juga begitu. Ada cara-cara yang cepat sih sebetulnya. Kalau bambu kan kita bisa masukin cairan boraks, boric acid ya, jadi asam dan boraks gitu, supaya dia menjadi garam borat untuk masuk ke pori-pori si bambunya sehingga bambunya udah nggak manis lagi, nggak enak lagi dimakan sama kumbang, kira-kira begitu. Kayu ya tentu ada anti rayap. Ada sistem vakum. Vakum itu kalau yang modern kayu dimasukin ke tabung barangkali lalu dikompres, dimasukin cairan tadi, cairan pengawet itu masuk ke dalam pori-pori kayu dalam kondisi tertutup mungkin tekanan atau suhu yang tinggi sehingga lepas dari situ kayunya sudah menjadi kayu awet. Cara sederhana masih bisa dengan tadi direndam ya. Direndam di dalam air berlumpur misalnya atau air mengalir begitu bisa juga sekitar 3 bulan, 6 bulan tergantung jenis kayunya sampai kandungan manis si kayu itu hilang kira-kira begitu ya. Cuman memang kan di dalam konteks modern ini kan semua menjadi beda ya tatanan sumber daya materialnya menjadi sangat susah sekarang karena dijual oleh negara, pemerintah menjual ke pengusaha-pengusaha APH habis begitu kayunya sehingga tidak ada lagi pasokan material alam itu untuk masyarakat, sangat susah. Jadinya menjadi berkurang. Maka pertanyaan ini muncul sebetulnya. Nah, kalau industri materialnya tetap dipertahankan, industri material alam, kebergantungannya tetap dipertahankan, maka Adi ini tinggal beli aja, tinggal beli pasti sudah banyak pemasok material-material kayu awet atau bambu awet. Sekarang ada bambu awet tapi pun belum terlalu banyak, kalau di Indonesia baru beberapa ya yang mengolah bambu awet begitu. Baik. Ini nggak terasa ya, ternyata udah jam 9 kurang ini. Wow. Ini apa kita tambah waktunya 2 jam lagi apa? Waduh. Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini untuk Mas Yusing, rumah mikro ini apakah masih bisa ada space bermain untuk anak supaya tidak hanya main gadget? Karena sekarang banyak kejahatan yang membuat orang tua membatasi area bermain anak di luar rumah. Sebetulnya sangat fleksibel ya. Jadi bisa juga dia main di halaman kita kan, di kebun, di ruang luar. Jadi menurut saya rumah itu jangan hanya berpikir ruang dalam ya. Tapi taman kita, kebun kita, ruang terbuka di dalam lingkungan pagar kita itu juga bagian dari rumah kita. Ruang hidup kita kan tidak cuma di ruang dalam gitu. Dan kita juga bisa bikin teras yang besar kalau mau sebetulnya. Jadi nanti teras itu bisa juga tempat beraktivitas. Nah, malah kalau ruangannya terbuka, kita bisa sediakan tempat anak bisa main sepeda misalnya di sekitaran halaman kita kan lebih nyaman dibanding main sepeda di dalam rumah misalnya, nabrak sana sini begitu ya. Jadi fleksibel bisa kita ciptakan sebetulnya. Ya. Oke. Mas Yusing, untuk kata-kata penutup, ada yang mau disampaikan? Nanti dilanjut dengan Mas Pepeng. Kata penutup apa ya? Mudah-mudahan teman-teman sehat-sehat semua sampai pandemi selesai begitu. Amin. IAI Banten sukses terus ngadain acara lancar. Amin. Terima kasih. Saya kira itu aja sih. Mas Pepeng? Baik Mas Jo. Kalau saranku sih bagi teman-teman yang belum punya rumah itu ya mulai kepikiran dari sekarang, harus berpikir dari sekarang gitu. Karena 3 pondasinya kan sandang, pangan, papan gitu. Ketika sandang udah bisa, pangan sudah bisa,
Nah, papan itu tempat tinggal itu yang harus dipikirin gitu. Bahkan keong aja dia punya tempat tinggal gitu, keong gitu. Burung aja dia punya tempat tinggal. Masa manusia nggak punya kan? Gitu. Nah itu mulai dari sekarang deh memikirkan gimana sih cara bikin rumah gitu, atau kalau enggak ya googling dulu, atau enggak tanya gitu. Kalau misal tanya, wah arsitek mahal gitu, ya tanya dulu aja nekat. Dulu aku juga tanya Mas Yusing 25 juta bisa nggak? Belum bisa, karena aku nggak ngerti, karena nggak ada informasi itu. Ya harus tanya, kita harus nyari informasi itu. Jadi informasi itu didapat karena kita mencari, bukan datang secara sendirinya gitu. Menurutku sangat penting bekerja sama dengan bikin rumah dengan arsitek itu sangat penting sekali, karena kita nggak bisa menelurkan ide, akhirnya dibantu sama orang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun belajar merencanakan sebuah rumah. Jadi ini menurutku profesi arsitek itu sangat mulia itu. Keren. Gitu. Betul, memang ada kecenderungan. Saya tambah sedikit ya. Ya Mas, gimana Yusing? Ya juga menarik kalau bisa belajar dari klinik kopi ya, bahwa apalagi kondisi seperti sekarang nih, bahwa rumah tinggal itu tidak hanya rumah tinggal, tidak hanya hunian, tapi juga rumah produktif. Bisa rumah usaha menghasilkan benar. Karya yang bisa dijual dan dinikmati orang lain, bukan cuma semata-mata demi mendapatkan penghasilan, tapi juga menyenangkan orang. Jadi orang yang ngopinya klinik kopi dia seneng karena kopinya enak gitu ya. Begitu apapun yang kita buat bisa membuat orang lain menjadi lebih senang begitu. Terima kasih. Iya. Kira-kira begitulah. Baik. Tiba saatnya kita akan berpisah ini dari terima kasih kepada sekitar 200 orang tadi yang menonton paling banyak di YouTube dan 90 orang di Zoom. Kami juga mengingatkan jika ingin mendapatkan sertifikat, mohon mengisi presensinya di live chat di Zoom maupun di YouTube. Baik, terima kasih Mas Pepeng, terima kasih Mas Yusing. Terima kasih. Sharingnya sangat berguna, ringan, padat, dan bergizi. Jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi. Terima kasih untuk semuanya. Makasih Mas. Saya kembalikan ke MC. Bang Peter. Ya, terima kasih Bang Tommy. Tanpa terasa sudah sampai akhir acara. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang mengikuti Kopi Sore 4.0 ini via Zoom atau YouTube. Diingatkan sekali lagi bagi peserta yang hadir untuk mengisi link presensi pada chatboard Zoom atau chat live YouTube YAI Banten untuk mendapat sertifikat. Untuk sertifikat Kopi Sore 4.0 akan dikirimkan melalui email. Akhir kata atas nama pengurus YAI Banten dan seluruh panitia yang bertugas, ada Ferawati, Leonardo sebagai host Zoom, Bung Tommy sebagai penanggung jawab acara, India dan Bung Libradi sebagai tim kreatif, dan tidak lupa kepada narasumber Kang Yusing dan Mas Pepeng. Terima kasih. Dan saya Peter Antonius selaku MC, kami undur diri. Sampai jumpa di acara forum Ngopi Sore 5.0 YAI Banten selanjutnya. Selamat malam. Malam.